Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai cara ngakalin kendaraan yang jadi objek natura yang kena PPh 21. Oke, by the way, disclaimer dahulu guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah, langsung komentar aja teman-teman ya di bagian komentar. Oke, kita akan bahas mengenai dari awal nih ya, karena natura itu banyak banget ya. Natura itu terlalu luas sekali, walaupun itu sebenarnya penerimaan negaranya nggak besar dari situ, tetapi gara-gara PMK 66 ini jadi sangat luas ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah mengenai fasilitas kendaraan yang jadi natura. Oke, fasilitas kendaraan yang jadi natura ini ada beberapa kategori nih ya. Apa aja sih yang dimaksud dengan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang nanti akan dikategorikan natura? Oke, kalau kita lihat bahasa hukumnya, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja kan, ini adalah istilah hukum yang dipakai di PMK 66 ini. Ada 3 kategori teman-teman ya, ada 3 kategori yang kita mesti paham. Yang pertama adalah kendaraan yang bukan natura. Oke, yang kendaraan yang bukan natura itu apa? Yang pertama, jika kendaraan ini murni untuk operasional perusahaan seperti mobil box, mobil trailer, mobil truk dan lain-lain ya. Kemudian yang tidak dibawa pulang oleh si karyawan, si pegawai dia pakai tapi dia taruh di kantor, nggak dibawa pulang gitu. Atau dia bawa pulang tapi bukan gara-gara fasilitas perusahaan sehubungan dengan jabatan si karyawan ini. Contoh, supir bawa pulang mobil operasional kan hal yang wajar. Kemudian supir truk gitu lagi ngantar barang, kemudian dia taruh di mana mobilnya, kan nggak masalah ya. Atau supir box gitu, lagi ngantar barang, kemudian dia taruh di mana, di rumahnya atau di mana gitu. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu kendaraan yang bukan objek natura. Oke, paham ya teman-teman ya? Kendaraan yang bukan objek natura adalah kendaraan yang memang murni untuk operasional operasional perusahaan, bukan gara-gara jabatan si pegawai itu. Oke? Bukan fasilitas jabatan maksudnya ya. Nah, yang kedua adalah kendaraan yang adalah natura. Oke, kendaraan yang adalah natura. Itu dipecah menjadi 2 kategori, 2 jenis. Yang pertama adalah kendaraan yang natura yang bukan objek PPh 21. Oke. Yang kedua adalah kendaraan yang natura yang adalah objek PPh 21. Nah, yang pertama adalah yang bukan objek PPh 21. Itu apa? Yang pertama adalah dia diberikan sebagai fasilitas kepada karyawan dalam hal jabatannya. Mungkin dia manajer, mungkin dia marketing, mungkin dia direktur atau apapun ya. Dia punya jabatan, gara-gara dia pegang jabatan itulah dia dikasih mobil operasional, kendaraan operasional gitu. Jadi itu diberikan dalam rangka fasilitas. Si karyawan itu bukan pemegang saham dan karyawan itu gajinya di bawah 100 juta per bulan. Oke, maksudnya gaji ini adalah bruto totalnya ya, termasuk THR. Artinya kan 1,2 M setahun ya, biar gampang hitungnya teman-teman. Oke. Dan dua-dua ini harus terpenuhi dua-duanya teman-teman ya. Tidak bisa salah satu ya. Dia bukan pemegang saham dan gajinya di bawah 100 juta sebulan. Dua ini terpenuhi, maka kendaraan ini adalah natura dan bukan objek pajak PPh 21. Oke ya. Yang ketiga, 2.2 ya, kendaraan yang adalah natura, tetapi adalah objek PPh 21. Ya, yang tadi kan kendaraan natura bukan objek, sekarang kendaraan natura adalah objek PPh 21. Sama, diberikan sebagai fasilitas pada karyawan dalam jabatannya. Nah, si karyawan itu adalah pemegang saham di perusahaan, atau si karyawan itu gajinya lebih dari 100 juta per bulan. Oke, atau teman-teman ya, salah satu ini terpenuhi, maka kendaraan ini adalah natura dan adalah objek PPh 21. Ya, teman-teman. Nah, semua jenis biaya ini, semua jenis pengeluaran ini, semuanya boleh dibiayakan oleh perusahaan ya, boleh dibebankan secara fiskal, tidak dikoreksi fiskal di SPT tahunan badan. Jadi udah nggak ada cerita yang namanya beban operasional tuh, beban kendaraan itu dikoreksi fiskal sebagian, 50% atau 100% atau nggak boleh dibiayakan, udah nggak ada cerita ya. Sekarang semuanya boleh dibiayakan sepanjang memenuhi 3M ya teman-teman, sepanjang memenuhi, memelihara, mendapatkan, dan menagih kalau nggak salah ya, pendapatan ya, usaha. Semua natura ini, yang objek PPh 21 ataupun yang bukan objek PPh 21 adalah sama, tetap boleh dibebankan secara fiskal, teman-teman ya. Jadi udah nggak usah pusing lagi di PPh badannya, ini adalah objek yang boleh dibebankan secara fiskal. Lanjut,
objek-objek natura. Sekarang apa aja sih objek-objek natura? Kita mesti ingat, ini tidak termasuk mobil operasional teman-teman ya, tidak termasuk mobil operasional kantor yang sehari-hari, yang seperti mobil box, mobil angkut barang, truk, trailer, yang terutama yang tidak dibawa pulang, gitu teman-teman. Itu adalah bukan natura. Kalau mobil box, mobil angkut itu bukan natura ya, itu adalah mobil operasional biasa. Nah, ini kita ngomongin natura nih ya. Nah, natura ini hanya sehubungan dengan fasilitas kendaraan karena jabatan si pegawai itu, teman-teman ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia bawa pulang ke rumah. Itu paling gampang. Ciri-cirinya dia bawa pulang ke rumah. Oke, gara-gara fasilitas untuk orang ini. Apakah karena dia marketing atau keuangan atau manajer atau apa gitu. Oke. Nah, objek natura intinya itu gampang teman-teman ya. Intinya itu sangat-sangat gampang. Semua beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan fasilitas kendaraan tersebut gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi semua beban yang berhubungan dengan si kendaraan yang natura objek ini, maka itulah yang dijadikan sebagai objek natura. Oke, ada 4 ya. Yang pertama adalah beban penyusutan, udah pasti ya. Bukan harga beli kendaraan ya teman-teman. Ketika Anda beli kendaraan, tidaklah seluruh kendaraan ini menjadi objek natura PPh 21, tidak. Yang dikenakan adalah bebannya, bebannya ketika Anda membebankan penyusutannya. Oke, teman-teman ya. Jadi bukan beli kendaraan langsung semuanya plok jadi gaji, tidak. Hanya nilai penyusutannya saja yang setiap bulan atau tiap tahun Anda lakukan. Yang kedua, beban bensin atau tol. Pokoknya atas kendaraan yang kategori natura ini, beli bensin, beli tol, maka itu adalah objek natura. Itu yang sepemahaman gue ya teman-teman. Kemudian beban servis kendaraan, bengkel, spare part-nya. Pokoknya atas kendaraannya natura itu, maka itu adalah objek. Oke. Dan beban-beban lain sehubungan dengan kendaraan natura. Mungkin ada beban parkir lah atau apalah, nah itu termasuk juga. Oke, itu adalah objek-objek natura. Intinya sih semua beban-beban sehubungan dengan penggunaan aset tersebut ya. Bukan harga beli teman-teman ya. Pembelian itu bukanlah beban. Pembelian aset itu masuknya ke aset, ke bagian aktiva, bukan beban ya. Beban itu terjadi ketika disusutkan. Kemudian natura yang objek PPh 21. Nah, setelah kita paham mana mobil yang natura dan mana mobil yang bukan natura, barulah kita memisahkan ya. Mana mobil natura yang objek PPh 21, mana mobil natura yang bukan objek PPh 21 ya, biar gampang. Kembali lagi hal yang sama teman-teman yang tadi di atas ya. Kendaraan yang natura, yang adalah natura dipecah lagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama adalah kendaraan natura yang bukan objek, yaitu yang dikasih itu adalah pegawai yang bukan pemegang saham dan gajinya di bawah 100 juta per bulan. Oke. Yang kedua adalah kendaraan natura yang adalah objek PPh 21. Jika dia adalah pemegang saham atau gaji dia lebih dari 100 juta per bulan, salah satu yang terpenuhi, maka itu adalah kendaraan natura yang jadi objek PPh 21. Sesimpel itu teman-teman ya, gampang kan? Gampang sebenarnya ya. Nah, teman-teman, ini sepemahaman gue ya, di akunting kita perlu buat COA akunting yang baru. COA itu chart of account ya, COA atau daftar akun gitu, nama akun yang baru. Nah, setelah kita tahu ada pemisahan antara natura yang objek PPh 21 dan natura yang bukan objek PPh 21, maka menurut gue nih, kita perlu bikin COA baru di akunting. Ada 2 COA baru nih, yang warna merah nih teman-teman ya. Jadi di bawahnya beban gaji, kita buat anak akun. Jadi beban gaji kan ada anak akun tuh, ada beban THR lah, beban gaji biasa lah, ada beban natura di situ. Nah, di sini nih, kita mesti bikin beban gaji strip natura, strip bukan objek PPh 21. Oke. Yang kedua adalah beban gaji strip natura, strip objek PPh 21. Mengenai tulisan ini silakan teman-teman ganti sendiri ya tulisannya ya. Cuman yang penting konsepnya paham kan? Ngerti konsepnya. Di bagian beban gaji natura yang bukan objek PPh 21, itu di sini kita jurnal semua pengeluaran natura yang bukan objek atau yang sebagiannya bukan objek. Masuk ke sini, ya. Kemudian yang natura objek PPh 21, di sini kita jurnal semua pengeluaran natura yang menjadi objek PPh 21. Oke, simpel ya teman-teman. Nah, COA lama, kan dulu kan kita punya COA yang namanya beban BBM, tol gitu kan, atau parkir gitu ya. Tetap ada teman-teman ya, ini tetap ada, tetapi hanya untuk kategori kendaraan yang bukan natura saja. Seperti kendaraan operasional kantor yang tidak dibawa pulang. Itu yang gue pahami. Kemudian COA lama, beban perawatan kendaraan, beban spare part lah, beban bengkel lah, servis lah, tetap ada juga, tetap ada
tetapi sama, hanya untuk kendaraan yang bukan natura. Begitu kendaraan itu kategori natura, dia lari ke atas, lari ke beban gaji. Setahu gua seperti itu ya, pemahaman gua begitu. Kemudian, apakah tidak ada lagi istilah beban penyusutan kendaraan? Jadi orang mulai berpikir, kalau gitu nggak ada lagi nih yang namanya beban penyusutan penyusutan kendaraan, karena kan semua masuk natura, gitu. Jawabnya masih ada teman-teman ya, masih ada yang namanya beban penyusutan kendaraan, ini khusus untuk kendaraan operasional yang tidak dibawa pulang, yang kita taruh di kantor, oke. Atau dia bawa pulang, tapi itu bukan fasilitas karena jabatan. Contoh tadi itu, ada supir bawa pulang mobil, truk, atau mobil box gitu ke rumahnya itu nggak apa-apa. Nah, untuk penyusutan atas kendaraan yang natura, menurut saya sih seharusnya itu lebih tepat masuk ke beban gaji natura, teman-teman ya. Jadi, pertanyaannya kan beban penyusutan ini mau tetap dikumpulin di beban penyusutan atau mau dipindahin sebagian ke beban gaji, supaya terkumpul di beban gaji sebagai natura. Menurut gua sih lebih tepat akan naik ke atas ya, lebih lebih tepat beban penyusutan ini akan kita naikkan ke atas ke bagian beban gaji strip natura, supaya dia terkumpul di objek PPh 21 sana. Ketika nanti ekualisasi lebih gampang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana beban penyusutan di laporan keuangan kita, di laporan keuangan? Bagaimana beban penyusutannya? Contoh nih ya, nah, ini mulai agak teknis ya. Ada 10 mobil contohnya, ada 10 buah mobil. 8 mobil adalah operasional. Otomatis kita masuk ke beban biasa dong. Ini muncul sebagai perhitungan penyusutan biasa di beban penyusutan seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ada 2 mobil yang natura. Nah, ini akan masuk ke beban gaji dong. Apakah begitu? Kalau dia masuk ke beban gaji, berarti dia tidak akan muncul di beban penyusutan. Betul nggak teman-teman ya? Pertanyaannya, gimana nanti ekualisasi penyusutannya dalam pemeriksaan pajak? Ya. Jadi ketika pemeriksaan pajak, akan terjadi ekualisasi untuk penyusutan dong. Nah, di situ nggak cocok tuh. Tetapi kalau kita kumpulin ke penyusutan, akan terjadi kebingungan juga ekualisasi PP 21 nanti. Nah, jadi menurut gua sih lebih condong lari ke dikumpulkan ke beban gaji saja. Tetapi akan terjadi masalah di sini, akan terjadi masalah di ekualisasi penyusutannya nanti. Asetnya ada, tapi tidak ada beban penyusutannya, gara-gara kita pindahin ke atas, pindahin ke beban gaji. Nah, solusinya menurut gua nih, tetap dibuat hitungan penyusutan atas seluruh kendaraan. Jadi menurut gua, di Excel penyusutan kita, tetap kita bikin seluruh penyusutan atas seluruh kendaraan. Tetapi kita pisahkan, kita kelompokkan. Mana kelompok yang mobil natura, mana kelompok yang bukan natura. Gitu. Atas mobil yang bukan natura, tetaplah masuk ke beban penyusutan seperti biasa. Oke. Atas mobil yang natura, di jurnal ke beban gaji ke atas. Gitu. Tetapi ketika ekualisasi penyusutan, kita punya daftar penyusutan atas seluruh kendaraan. Menurut gua begitu lebih tepat ya. Kemudian contoh jurnal natura nih ya, jurnalnya. Contoh, jadi ketika uang bensin keluar, ada 3 kemungkinan teman-teman ya. Dulu kan gampang ya, bensin ya bensin aja. Sekarang ada 3 kemungkinan. Ketika ada bayar bensin, bayar tol, bayar parkir, bayar servis bengkel, spare part, dan sebagainya, dan termasuk penyusutan ya, ada 3 kategori. Yang pertama adalah jika mobil itu mobil operasional kantor, yang ditaruh di kantor, bukan natura dong, maka itu bukan natura dan bukan objek PPh 21. Jurnalnya gampang, beban BBM pada kas dan bank. Beres toh? Sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali untuk kendaraan yang bukan natura. Yang 2 dan 3 ini yang agak tricky ya. Jika itu mobil fasilitas untuk pegawai tertentu, maka itu adalah natura. Teman-teman ya. Jika dia bukan pemegang saham dan gajinya di bawah 100 juta per bulan dan ya, dua-duanya harus terpenuhi, maka itu natura yang bukan objek PPh 21. Nah, jurnalnya adalah beban gaji strip natura, strip bukan objek PPh 21 pada kas dan bank. Nah, walaupun objek PPh walaupun dia bukan objek PPh 21, dia tetap masuk ke kategori beban gaji natura, bukan di beban operasional. Ini menurut gua teman-teman ya, karena supaya nanti gampang ketika kita ekualisasi di bagian beban gaji. Jangan sampai kita tidak masukin ke beban gaji, kita malah larikan ke beban operasional, nanti beban gaji itu tidak terekualisasi dengan benar, gitu loh. Menurut gua sih gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika itu mobil fasilitas untuk pegawai tertentu, maka natura dong, sama seperti di atas. Tetapi jika pemegang saham, jika dia adalah pemegang saham atau dia punya gaji lebih dari 100 juta per bulan, salah satunya terpenuhi, maka itu adalah objek PPh 21. Oke. Jurnal bagaimana? Jurnal adalah beban gaji strip natura yang strip objek PPh 21 pada kas dan bank.
Oke. Dan ini akan diperhitungkan nilai PPh 21-nya nanti, seperti tunjangan-tunjangan gaji yang lain. Gitu, teman-teman. Sekarang gimana input dalam ISPT PPh 21? Nah, ada 3 nih. Yang pertama, untuk yang seluruhnya dipotong PPh 21, seluruhnya nih ya, gampang. Tinggal kita masukkan sebagai komponen natura dalam hitungan gaji karyawan. Beres toh? Kita masukin komponen natura seperti kita masukin komponen-komponen tunjangan yang lain, tinggal kita masukkan dan terhitung, beres. Untuk yang seluruhnya tidak dipotong PPh 21, ini masih belum jelas nih, gimana cara inputnya. Jadi contohnya ada komponen natura yang seluruhnya tidak dipotong PPh 21. Natura yang seluruh contohnya dia adalah bukan bukan pemegang saham dan dia punya gaji di bawah 1 juta per bulan. Kan dia akan terima natura, tetapi itu seluruhnya tidak dipotong PPh 21. Nah, menurut gua ini tetap harus masuk ke komponen gaji natura supaya nanti masuk ke ekualisasi. Tetapi dia tidak dipotong PPh 21. Nah, selama ini setahu gua ya, kita tidak pernah mengenal yang namanya bukan objek PPh 21 tetapi tetap masuk ke hitungan gaji. Nggak kita temukan selama ini, kita nggak paham ya. Tetap masuk ke hitungan gaji tetapi bukan objek PPh 21, itu belum pernah kita temukan. Nah, pertanyaannya apakah dia masuk sebagai pengurang? Apakah dia masuk sebagai pengurang seperti halnya tunjangan hari tua atau tunjangan pensiun seperti itu gitu ya? Nah, kemungkinan seperti itu, tapi kita tunggu penegasan lagi deh. Nomor 3, untuk yang sebagian bukan objek PPh 21 dan sebagiannya objek PPh 21. Nah, ini agak bingung. Contoh, dinas luar dapat tunjangan makan 3 juta contohnya ya. Jadi dinas luar itu kan hanya boleh dibiayakan 2 juta, hanya yang 2 juta saja yang tidak kena PPh 21, kan gitu. Nah, maka atas 3 juta tunjangan makan dia, itu 2 jutanya itu bukan objek PPh 21, 1 jutanya adalah objek PPh 21. Nah, tetapi 3 juta harus totalnya tercatat sebagai natura, ya dong? Nah, gimana jurnalnya? Kemungkinan seperti ini yang gue pahami ya. Debitnya beban gaji natura bukan objek PPh 21, masukin 2 juta, beban gaji natura objek PPh 21 masukin 1 juta, dan kemudian bank atau kas masukin 3 juta. Menurut gue seperti itu. Nah, masalahnya cara input ke ISPT-nya gimana? Cara input ke ISPT PPh 21-nya gimana? Apakah brutonya adalah totalnya atau bagaimana? Dan masalahnya lagi, cara input di hitungan gaji di Excel-nya bagaimana? Apakah nanti dikeluarkan sebagai pengurang, seperti pengurang tunjangan hari tua atau bagaimana? Nah, atau bagaimana? Kita belum tahu penegasannya, kita tunggu penegasan dari DJP ya. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan di komentar ya langsung teman-teman ya. Langsung komentar, kasih pendapat Anda bagaimana kalau sudah tahu ya. Oke. Kemudian penyusutan sudah habis bagaimana? Nih banyak orang bertanya. Kalau contoh nih, ada kendaraan sudah 8 tahun yang lalu dibelinya, ya. Saat ini sudah habis nilai bukunya, gitu. Tetapi kendaraan ini adalah jelas-jelas natura dan objek PPh 21. Bagaimana dong? Nah, menurut saya untuk penyusutannya, tidak ada lagi bebannya. Tidak perlu lagi beban penyusutan dihitung sebagai natura, tidak perlu karena sudah tidak ada beban penyusutan, sudah selesai ya. Jadi tidak perlu menghitung natura atas penyusutan yang kena PPh 21 sudah nggak ada. Nah, tetapi untuk beban-beban yang sehari-hari yang mengikutinya seperti bensin, tol, parkir, bengkel, perawatan servis dan lain-lain dan penyusutan udah nggak ya. Ini akan masuk ke hitungan natura, strip objek atau non objek PPh 21 sesuai dengan penggunaannya. Menurut gua seperti itu. Ya, jadi untuk yang penyusutannya sudah selesai, menurut gua sudah nggak perlu dihitung. Kemudian kendaraan baru, gimana ngitungnya? Nah, orang baru mau beli kendaraan baru nih. Yang dihitung menurut gua adalah bebannya ya, bukan nilai aset pertama kali beli, teman-teman. Jadi kalau Anda beli aset senilai sekian ratus juta gitu, bukan ini seluruhnya jadi objek natura dan PPh 21 di bulan tersebut, tidak ya. Nanti akan membengkak bebannya dan membengkak juga PPh 21-nya, tidak begitu menurut gua ya. Yang dihitung adalah bebannya. Oke. Pembelian pertama itu masuk ke aset. Jadi ketika lu beli kendaraan itu bukan beban ya. Ketika kita beli kendaraan itu masuknya ke aset, ke bagian fixed asset atau aktiva tetap ya. Di sini tidak terjadi beban teman-teman ya. Tidak terjadi beban di sini sehingga tidak berhubungan dengan natura strip objek PPh 21, tidak berhubungan ya. Nah, ketika kendaraan itu setiap bulan atau setiap tahun kita bebankan sebagai beban penyusutan, nah disitulah terhitung sebagai natura strip objek PPh 21.
Menurut gua ini lebih tepat, menurut gua ya, lebih tepat begini supaya tidak terjadi gejolak tiba-tiba besar di sebuah tahun gara-gara dia beli mobil, kemudian tahun depan hilang gitu, turun lagi, nggak begitu. Supaya ada konsistensi, seharusnya beban penjusutanlah yang menjadi objek PPh 21 naturanya. Menurut gua seperti itu teman-teman ya, untuk kendaraan baru. Nah, kemudian ada lagi orang yang bertanya, jasa bengkel kan dipotong PPh 2123 kan? Kan ini natura nih, contohnya nih, jasa bengkel gitu kan, bengkel atas mobil operasional kantor, mobil direktur gitu, yang pemegang saham. Kan ini sudah natura dan sudah jadi objek PPh 21 di pegawai. Kok dipotong lagi di bengkelnya? Nah, apakah akan double tax? Nah, menurut gua tidak ya, menurut gua sih tidak. Tapi gua juga belum yakin juga teman-teman ya, tetapi sepemahaman gua ini mestinya sih tidak double tax. Yang bengkel dipotong karena itu penghasilan bagi si bengkel, gitu kan. Bagi si bengkel itu dipotong dan itu penghasilan bagi dia dan nanti dia bisa kurangkan sebagai kredit pajak bagi dia, kan gitu. Sedangkan yang natura PP 21 dipotong oleh pegawai oleh kantor kepada si pegawai sebagai kredit pajak bagi PP 21-nya dia, sebagai pemotong pengurang atas SPT tahunan dia, kan gitu. Jadi harusnya sih nggak double tax gitu teman-teman. Sepemahaman gue begitu ya. Contoh nih, si A memberi jasa ke B, dipotong PP 23. Si B memberi jasa ke C, dipotong PP 23. Padahal jasanya sama nih, gitu. Apakah double tax? Rasanya sih tidak ya. Rasa-rasanya seperti ini tidak, gitu. Tapi teman-teman kita mungkin tunggu dulu deh penegasan dari DJP mau bagaimana. Cuman sepemahaman gue seperti ini, kita tunggu bagaimana DJP mungkin ada penegasan lagi lebih lanjut. Karena ada kekhawatiran double tax di situ. Nah, yang terakhir nih, yang ditunggu-tunggu nih teman-teman ya, bagi teman-teman yang pengen bikin tes planning aneh-aneh, ini salah satunya teman-teman. Salah satu tes planning untuk menghindari natura ya, cara ngakalin supaya kendaraan ini tidak kena PPh 21. Gampang teman-teman ya, gampang sekali. Contoh nih, kita kasih contoh teman-teman ya, gue tidak berniat untuk membuat lu atau mengajak lu untuk menghindari pajak. Tidak, ini contoh saja teman-teman ya, supaya kita sama-sama tahu gitu. Kalau bisa lu hindari ya, kalau bisa lu hindari cara-cara seperti ini. Ya contoh nih, orang beli Mercy, mobil Mercy mungkin harganya 1,5 miliar, contohnya nih ya, 1,5 miliar beli mobil Mercy. Mobil ini dipakai untuk si direktur nih, yang adalah pemegang saham dan juga gajinya di atas 100 juta per bulan. Contohnya gitu teman-teman ya. Jadi dia adalah direktur, dia pemegang saham dan gajinya di atas 100 juta per bulan. Maka ini sudah seharusnya jadi natura dan jadi objek PPh 21. Gampang dong, sesimpel itu teman-teman ya. Tetapi orang ini nih, si wajib pajak yang kurang ajar ini, bercanda teman-teman ya. Supaya ini tidak kena PPh 21, dia jadikan mobil ini sebagai mobil fasilitas untuk manajer marketing contohnya. Dia bikin alasan, kayak ini marketing, dia mesti marketing, dia mesti keren, mesti tampak bagus pakai Mercy gitu kan, bagus dong, alasannya masuk akal ya. Nah, si manajer keuangan atau manajer marketing ya, si manajer marketing ini, dia itu bukan pemegang saham, oke? Dia bukan pemegang saham dan gaji dia itu di bawah 100 juta, oke? Dia bukan pemegang saham dan gaji dia di bawah 100 juta. Maka bebas deh, bebas nih. Ini mobil seluruh biayanya menjadi natura dan bukan objek PPh 21. Kan cilaka ya kalau gitu caranya ya. Yang pakai mobil ini tetap si direktur, tetap aja direktur pakai mobilnya, tetapi terdaftar sebagai natura atau fasilitas mobil bagi si manajer marketing. Nah, ini cilaka nih. Ini adalah tes planning yang mungkin terjadi teman-teman ya. Yang mungkin terjadi dan gua rasa akan banyak orang yang melakukan ini kalau tidak dicegah oleh negara ya. Jadi ini PR bagi negara bagaimana caranya untuk mencegah tes planning seperti ini. Nah, menurut gua solusinya begini. Jadi gua kasih problem, gua kasih solusi ya teman-teman ya. Gampang kok, tentukan nilai rupiah kendaraan, beres ya. Jadi contoh nih, jika dipakai oleh karyawan dengan nilai contoh nih ya, lebih dari 300 juta kendaraannya, maka apapun kondisinya itu adalah natura strip objek PPh 21, beres urusannya. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing gitu. Jadi nggak usah lagi ada perdebatan, ini mobilnya Mercy, tetapi dipakai oleh manajer. Dia bukan pemegang saham, dia gaji di bawah 100 juta. Berarti kan itu bukan objek PPh 21. Tetapi kan AR nggak bodoh, kan AR nggak bodoh dong, dia mikir, "Ini kan kurang ajar nih tax planning." Tetapi kan aturannya ngomongnya boleh. Nah, itu jadi masalah teman-teman ya. Nah, menurut gua solusi gampang sekali, solusi tinggal dibikin aturan, batasin dengan nilai, beres deh, batasin dengan nilai. Mobil yang senilai sekian ke atas, apapun kondisinya, mau itu direktur, bukan direktur, mau itu
pemegang saham, bukan pemegang saham, mau itu gajinya berapapun, itu adalah objek natura PPh 21 kena, beres urusannya. Gitu teman-teman ya. Nah, tentu saja kecuali yang bukan penumpang, teman-teman ya. Seperti truk, trailer itu tidak ada batasan nilai. Gitu, teman-teman ya. Menurut gua sesimpel itu, teman-teman. Sesimpel itu cara cara tes planningnya dan cara untuk menghindari tes planningnya, teman-teman. Nah, kalau ada informasi lebih jauh, silakan disampaikan di kolom komentar, teman-teman ya. Ini khusus mengenai kendaraan yang objek natura dan PPh 21. Oke? Dan kita mau promosi lagi, teman-teman nih. Promosi buat teman-teman, eh, kalau Anda ada yang merasa takut dengan petugas pajak, nah, takut diintimidasi mungkin atau takut dicari kesalahannya dengan petugas pajak ya, takut diancam dan lain-lain, maka kalau Anda masih ada ketakutan itu, ada kemungkinan cocok untuk ikut pelatihan ini teman-teman ya, ikut pelatihan yang namanya program STP atau siapatakutpajak.com ya. Ini akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak teman-teman. Anda akan siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga cara menghadapi oknum pejabat pajak ya. Nah, segera daftarkan diri Anda di www.siapatakutpajak.com guys. Kita akan bertemu secara online langsung dengan saya di setiap Jumat malam teman-teman ya. Nah, teman-teman akan bergabung dalam komunitas yang eksklusif juga ya, komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram bersama-sama dengan saya dan kita akan diskusi perpajakan setiap hari. Setiap hari kita diskusi apa aja bebas perpajakan selama-lamanya ya, selama saya masih hidup dan kita tentunya akan bertemu secara online di hari Jumat jam 8 malam setiap hari Jumat hanya untuk member PSTP. Oke teman-teman, itu ya hari ini ya. Untuk hari ini kalau mau daftar segera ke www.siapatakutpajak.com. Semoga bermanfaat dan kalau ada yang salah atau ada informasi lagi silakan ditulis di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa lagi.